Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Ajaran kita pagi ini atau siang ini fikih, mempelajari tentang cara kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini kita baca hadis-hadis dari kitab Umdatul Ahkam yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sebagaimana prinsip dari Ahlus Sunnah atau kaidah Ahlus Sunnah bahwa iman itu meliputi keyakinan, meliputi sifat, bahkan meliputi perbuatan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 73 lebih cabang. A'laha paling tingginya qaulu la ilaha illallah. Nah, ini ucapan. Tertingginya bentuk ucapan la ilaha illallah. Wadnaha paling rendahnya imatatul adza anit thariq, membuang gangguan di jalan. Ini amalan. Wal haya'u minal iman, syu'batun minal iman. Kata beliau, rasa malu itu merupakan cabang dari cabang-cabang iman. Dalam satu hadis ini diterangkan bahwa iman itu ada 3 tadi, keyakinan, perbuatan, dan sifat. Termasuk perbuatan yang telah kita bahas, berwudu ini termasuk amalan, bahkan lebih dari sekedar membuang duri dari jalan. Membuang duri di jalan itu dikatakan iman oleh Rasulullah SAW. Jadi iman tidak dibatasi oleh keyakinan saja. Iman ini merupakan tanaman yang ada di dalam hati setiap mukmin. Kalau hati atau qalbun itu merupakan ladangnya, sementara tanamannya adalah iman. Nilai manusia, derajat manusia di dunia, lebih-lebih di akhirat, itu tergantung, derajat manusia tergantung keimanannya. Semakin tinggi dan semakin kuat keimanannya, derajat manusia semakin mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka sudah kemestian bagi setiap muslim mukmin untuk senantiasa menambah iman itu. Tidak ada amalan yang lebih baik daripada menambah iman. Artinya menambah derajat kita. Di dunia akan dimuliakan oleh Allah dan lebih-lebih di akhirat kelak. Hanya saja kapan suatu amalan itu dikatakan iman, termasuk iman, apabila amalan tersebut mencocoki syariat yang Allah turunkan. Misalnya tentang wudu yang telah kita bahas. Kapan wudu dikatakan jadi iman? Itu kalau wudunya satu, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai caranya itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 2 syarat suatu perbuatan dikatakan iman dan dikatakan amal soleh. Allah sendiri mengatakan dalam surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa Allah menciptakan hidup dan mati? Untuk dilihat siapa yang terbaik amalannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Untuk dilihat oleh Allah siapa yang terbaik amalannya, bukan yang terbanyak. Kemudian Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, Imam Tabi'in, beliau ditanya apa yang dimaksud paling baik amalannya. Kata beliau, orang yang terbaik amalannya adalah ahlasahu wa aswabahu. Orang yang terbaik amalannya adalah orang yang paling ikhlas karena Allah dan paling mencocoki dalil. Karena suatu amalan walaupun seikhlas-ikhlasnya, akan tetapi caranya tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu kata beliau lam tuqbal atau lam yuqbal, tidak diterima. Mardud, ditolak karena tidak ada contoh. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang kedua, kalau syarat kedua aswab, yaitu mencocoki dalil. Walaupun cocok dengan dalil, cara wudunya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, cara sholatnya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, kalau tidak ikhlas, ini juga lam tuqbal, tidak diterima amalan tersebut. Kapan amalan diterima? Kalau ikhlas dan mencocoki dalil. Itu yang dimaksud dengan ahsanu amala di surat Tabarok ayat 2. Maka kita mumpung masih hidup, masih diberi kesehatan badan, masih diberi kesehatan jiwa, raga, pikiran, tidak ada upaya yang lebih baik daripada dua tadi. Meningkatkan iman dan mempelajari bagaimana Rasulullah beragama, bagaimana akidahnya, keyakinannya Rasulullah, bagaimana ibadahnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana hubungan Rasulullah dengan Allah, dengan sesama makhluknya. Itu semua agama. Sehingga pernah Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana sih akhlak Rasulullah? Beliau menjawab, khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Untuk bisa Al-Quran menjadi akhlak, itu kalau dia mau mempelajari, mau memahami Al-Quran dan Sunnah, kemudian diamalkan. Karena memang maksud diturunkan Al-Quran adalah untuk itu. Untuk diamalkan. Tapi untuk bisa mengamalkan harus dipelajari dulu, difahami dulu dengan pemahaman yang telah difahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, maka orang-orang yang ingin jadi orang yang terbaik amalannya, ingin jadi orang yang diterima amalannya, tapi kemudian keluar dari bimbingan Rasulullah, itu adalah kedustaan. Walaupun banyak yang mengamalkan, karena kebenaran tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia di dunia ini, la yudillahum an sabilillah, pasti mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu tidak menyukai kebenaran. Sebagaimana firman-Nya, walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Kebanyakan kalian itu membenci kebenaran. Maka orang yang diberi hidayah oleh Allah,
Orang yang hatinya jernih, orang yang hatinya bersih, itu lapang dadanya ketika disampaikan ayat dan hadis. Jadi disampaikan pemahaman Rasulullah dan sahabatnya sebagai tolak ukur pemahaman dan pengamalan Islam, mereka senang hati, senang dadanya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa man yurid an wa man yuridillahu ayyahdiyahu man yuridillahu ayyahdiyahu." Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak memberi hidayah pada seseorang, yasrah sadrahu lil Islam. Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya. Kelapangan dada menerima Islam itu karunia dari Allah, dan itu hak Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan taufik. Taufik itu apa? Itu tadi. Diberi oleh Allah, orang itu senang, gembira, alhamdulillah ketika disampaikan dalil. Tapi kalau orang itu tidak dikehendaki hidayah oleh Allah, maka orang itu berarti dikehendaki lawan daripada hidayah, yaitu kesesatan. Naudzubillah, sebagaimana lanjutan ayatnya tadi, wa may yurid an yudillahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak menyesatkan seseorang, hendak menyesatkan seseorang, maka kata Allah, yudayyik sadrahu, maka Allah sesatkan, Allah sempitkan dadanya. Sesak, bahasa kita ya sesak bahasa Indonesianya. Nerima ajaran Allah, nerima dalil itu sesak. Nah, berat, ka'annahu yas'adu fis sama, seperti orang yang mau terbang ke langit sementara dia tidak punya sayap. Berat tinggal di bumi, kumpul dengan orang-orang ahlus sunnah, alergi. Nah, maka ini tanda-tanda orang yang disesatkan oleh Allah ketika disampaikan dalil, kemudian masam wajahnya, kemudian merengut wajahnya. Ini na'udzubillah, jangan sampai ada pada diri kita. Orang yang dikehendaki oleh Allah diberi hidayah, senang, gembira. Karena ini iman. Sebagaimana yang kita bahas, sudah pelajaran fikih kita sampai kepada adab buang hajat. Ya. Hadis pertama sudah kita baca. Hadis kedua juga sudah kita baca, yaitu hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, yaitu larangan dari Rasulullah SAW orang kencing atau BAB itu membelakangi atau menghadap ke kiblat. Baik di tanah lapang maupun di dalam bangunan. Ketika kita BAB atau kencing menghadap ke kalau di sini menghadap ke selatan atau ke utara, dalam rangka menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya ini, karena ajaran Rasulullah ini juga wahyu, dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ini yang disebut iman. Asalkan di dalam mengamalkannya tadi hadir hatinya. Nah, hadir hatinya, sehingga dia benar-benar di hatinya itu ada pengagungan. Ada pengagungan terhadap ajaran Rasulullah SAW. Maka itu akan menambah keimanannya. Artinya setiap ajaran Rasulullah, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, itu iman. Yang kalau kita amalkan, bertambah keimanan kita. Dengan syarat tadi, dengan hati. Di antaranya lagi ada makan, kata Rasulullah, makan kul biyaminik, makanlah dengan tanganmu, tangan kananmu. Wa kul bima yalik, makan yang di depannya. Ketika kita makan, nah kemudian makan dengan tangan kanan. Kenapa pakai tangan kanan? Ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka saya sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat
kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini iman. Asalkan hadir di hatinya. Bukan sekedar memenuhi karena kelaparan, kemudian lupa baca bismillah, lupa terhadap kehadiran hatinya. Artinya menjadi iman amalan tersebut ketika ada ruhnya. Apa ruh amalan tadi? Apa ruh amalan tadi? Itu tadi kehadiran hati, kemudian secara zahir dia berjalan di atas ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa ilmunya? Tadi tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Nah, ini iman. Maka semakin kita memahami ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah Nabi, walaupun sekecil apa, pakai sendal dari yang kanan dulu, melepasnya dari yang kiri dulu, masuk masjid kaki kanan dulu, keluarnya yang kiri dulu. Setelah keluar dari kaki yang kiri, pakai sendal dari yang kanan dulu. Itu iman. Ketika kita amalkan, itu menambah keimanan kita. Keimanan kita bertambah. Nah, yang lalu telah kita bahas ini larangan secara umum ya. Di sini nomor 2, annan nahya, bahwa larangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat umum. Fil fadha'i wal bunyan, baik di tanah lapang maupun di dalam bangunan. Ini hadis ke-2 dari Abu Ayyub Al-Ansari. Kita masuk ke hadis yang ketiga. Al-haditsus salisu, hadis yang ketiga. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Umar. Qala, beliau mengatakan, Raqaitu yauman ala baiti Hafsah. Aku pernah naik, suatu hari aku pernah naik Hafsah. Hafsah ini saudari beliau. Dan waktu itu Ibnu Umar berkunjung ke rumah saudarinya Hafsah. Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Ternyata aku dari atas melihat Rasulullah buang hajat mustaqbilas Syam, menghadap ke Syam. Syam itu utaranya Madinah. Wah, ini kan di Madinah ya. Mustaqbiral Ka'bata, dan beliau Rasulullah membelakangi kiblat, membelakangi Ka'bah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, mustaqbila Baitul Maqdis. Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, kita langsung ke syarah penjelasan dari hadis ini. Kata beliau, Asy-Syarhul Ijmali, penjelasan secara global dari hadis ini. Yakhbaru Abdullah ibni Umar ibnul Khattab. Abdullah bin Umar mengabarkan di hadis ini, Anahu so'ada atau so'ida, bahwa beliau naik zata yaumin, pada suatu hari, ala baiti ukhtihi, di atas rumah saudarinya Hafsah, Ummul Mukminin. Beliau adalah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Fa'absaran Nabiyya, maka Abdullah bin Umar melihat Nabi, wa huwa yaqdi hajatahu, beliau sedang buang hajat. Wajjahahu ila Baitul Maqdis, Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Wa dhahrahu ilal Ka'bata, dan punggungnya membelakangi Ka'bah. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anha qala dzalika raddan. Kata Syekh, Ibnu Umar mengatakan seperti ini untuk membantah alaman qalu, terhadap orang yang mengatakan innahu la yastaqbilu Baitul Maqdis, bahwa Rasulullah tidak menghadap ke Baitul Maqdis hala qada'il hajah,
Wa min sama atal mu'allifu birriwayati tsaniyah, sehingga di sini Al-Imam Al-Maqdisi membawakan hadis yang sahih ini. Karena beliau membawakan hadis yang riwayat lain tadi mustaqbilan Baitul Maqdis, bahwa Rasulullah menghadapkan diri ke Baitul Maqdis. Nah, sepintas mungkin kontra dengan hadis Abu Ayyub ya. Dia hadis Abu Ayyub itu larangan keras, tidak boleh. Nah, fawaidul hadis, faedah hadis, jawazus su'ud ala baitil gharibi wa nahwihi. Boleh naik di rumah saudaranya. Idza lam ya'lam adamu ridahu bidzalika. Kalau orangnya mengizinkan, artinya enggak apa-apa. Pemilik rumahnya ridho. Nah, yang kedua al-kinayatu. Kinayah. Apa kinayah itu? Sindiran apa ya? Amma yastahyi min dzikri bilabdin akhar. Boleh kinayah terhadap sesuatu yang malu kalau disebutkan. Boleh pakai lafaz yang lain. Boleh pakai lafaz yang lain. Nomor 3, jawazu istidbaril kiblati. Ini ya, di nomor 3 ini bolehnya seseorang itu untuk membelakangi kiblat. Kalau tadi di hadis nomor 2 kan tidak boleh. Ala qada'il hajah, ketika buang hajat fil bunyan. Itu kalau di bangunan, di dalam ruangan. Seakan-akan ini menjadi penghususan. Hadis Abu Ayyub itu umum, asal daripada atau kaidah dari hadis umum itu tidak diamalkan. Sampai diketemukan, sampai diteliti yang khusus. Kalau ada yang khusus, maka yang khusus itu diamalkan. Tadi yang umum hadis kedua nggak boleh di luar atau di dalam. Ternyata ada tahsisnya, ada penghususannya. Seperti misalnya Rasulullah bersabda, walaupun diperselisihkan hadisnya, tapi sahih. Kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar. Ada hadis, setiap amalan yang baik, kata Rasulullah, yang tidak dimulai dengan bismillah, maka amalan tersebut kurang pahalanya. Abtar. Abtar itu kurang. Atau juga bermakna akto, terputus pahalanya. Kan berarti itu umum, setiap amalan yang baik. Apakah kemudian ketika Rasulullah sholat membaca bismillah? Nah, ditanya, loh tadi kan sholat termasuk amalan baik. Berarti baca kalau pakai hadis tadi. Ternyata tidak, karena ada hadis khusus. Mana hadis khususnya? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholalah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi hadis sallu kama ra'aitumuni usolli ini tahsis dari hadis umum tadi. Nah, maka ketika mau sholat tidak ada dalil yang menjelaskan, yang bisa dijadikan dalil dasar bahwa kalau mau sholat baca bismillah sebelum takbir. Apalagi baca yang lain-lain. Ada yang baca an-nas, ada yang baca syahadat, ada yang baca usolli, dan lain-lainnya. Bacaan-bacaan. Pernah Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apakah Rasulullah ketika mau sholat baca sesuatu? Lah. Beliau tidak membaca sesuatu,
idza shalla istiqbalal kiblata fakabbir. Rasulullah kalau mau sholat, beliau menghadap kiblat, fakabbir. Fakabbir itu pakai fa, itu bermakna tawali. Fakabbir itu maknanya langsung gitu. Langsung. Begitu menghadap kiblat, habis menata makmumnya, sudah lurus shafnya, sudah rapat shafnya, shaf makmumnya, beliau membalikkan badan menghadap kiblat, Allahu Akbar. Tidak sebagaimana banyak orang zaman sekarang nambah-nambah. Tidak langsung takbir, ada yang masih goyang-goyangkan tangannya. Kedua tangannya digoyang-goyang ke depan, ke belakang. Masih pundaknya digoyang, pundaknya juga keangkat, kanan kiri diangkat. Habis itu dehem-dehem. Nah, habis itu baca-bacaan. Nah, kadang sampai lama. Itu semua selama-lamanya atau sebanyak-banyaknya pun kata Rasulullah tertolak, bukan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan itu bukan iman, itu bukan amal soleh. Nah, Ar-rabi'atu yang keempat, jawazu istiqbali Baitul Maqdis. Boleh orang BAB itu atau kencing menghadap ke Baitul Maqdis. Hala qada'il hajah, ketika buang hajat. Nah, sehingga hadis nomor 2 ini terjadi khilaf. Beliau kasih judul di sini ikhtilafun wa jam'un. Perselisihan dan penjamaan. Jadi kalau ada dalil ayat atau hadis sama-sama sahih, kok sepintas kelihatannya kontra, maka itu ada beberapa cara. Yang terbaik adalah dengan menjamak. Menjamak itu digabungkan dua dalil yang kontra tadi. Kalau sudah digabungkan, dijamak, itu bisa diamalkan semuanya. Karena sama-sama sahih. Tidak ada dalil yang ditolak atau yang ditinggalkan. Sabaqa, kata beliau, telah berlalu fi hadis Abi Ayyub, hadis nomor 2 ya. Telah berlalu hadis Abi Ayyub annan nahya, bahwa larangan an istiqbalil kiblati, bahwa larangan ketika BAB atau kencing menghadap kiblat, wastidbariha, dan larangan membelakangi, hal qada'il hajah amun. Jadi Abu Ayyub hadis nomor 2 itu umum. Fil fada'i wal bunyan, baik di tanah lapang maupun di bangunan, dalam bangunan. Hadisu Ibnu Umar, adapun hadis yang nomor 3 ini, hadis Ibnu Umar ini, hadza, kata beliau, yadullu ala jawazi istiqbariha, menunjukkan bolehnya membelakangi apa? Ka'bah. Fil bunyan, ketika di bangunan, dalam ruangan itu boleh membelakangi. Kalau menghadap, boleh enggak? Menghadap kiblat di bangunan? Enggak boleh, mana dalilnya? Mana dalilnya? Jadi diingat di sini, saya ulang ya. Adapun atas hadis Abu Ayyub tadi, hadis Abu Ayyub larangan baik di tempat umum, di luar ataupun di dalam bangunan. Hadis Ibnu Umar itu mengkhususkan boleh kalau di dalam bangunan. Boleh apa? Membelakangi Ka'bah. Boleh membelakangi Ka'bah. Ya kalau menghadap Ka'bah, tidak boleh. Kembali ke mana? Ke hadis Abu Ayyub, hadis nomor 2. Nah, ini penting untuk kita pahami, kemudian kita amalkan. Karena tadi mengamalkan ilmu itu iman.
fa alaihi yakunu mukhassisan. Maka hadis Ibnu Umar ini kaidahnya. Maka hadis Ibnu Umar ini mukhassisan. Mukhassis. Mukhassis itu pengkhusus yang mengkhususkan hadis Abu Ayyub. Li umumi hadis Abi Ayyub, karena hadis Abu Ayyub itu umum. Artinya apa? Hadis umum itu belum bisa diamalkan sampai diteliti dulu ada taksisnya enggak gitu. Oh, taksisnya enggak ada. Kalau enggak ada ya kembali ke umum. Nah, tadi enggak boleh menghadap dan membelakangi Ka'bah. Itu umum, dan nanti dilihat dulu taksisnya. Semua amalan yang umum-umum itu harus dicari dulu taksisnya. Kalau memang enggak ada, kembali ke sana. Wa yajuzu istidbaril kiblati hala qada'il haja fil bunyan. Sehingga dengan ini penjamaknya dua hadis ini bisa diamalkan, yaitu bolehnya menghadap membelakangi Ka'bah kalau di dalam ruangan. Kalau membelakangi Ka'bah di luar, gimana Pak Gun? Ini kan di dalam bangunan. Belakangi Ka'bah di luar, di tanah lapang, boleh? Pak Gun tadi jawab bantar itu. Iya Pak Gun? Boleh? Oh, bantar salah. Jadi yang benar nggak boleh. Mana dalilnya? Hadis Abu Ayyub, hadis pertama. Gitu Pak Gun. Nah, kalau menghadap kiblat di tempat umum, di luar, tidak boleh. Nah, apalagi tidak boleh. Dari sini, membelakangi itu mending daripada menghadap. Karena menghadap lagi dia buang hajat, menghadap ke tempat ke Ka'bah. Yang lalu hadis pertama sudah dibahas tentang kemuliaan Ka'bah. Bahwa Ka'bah itu tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Tidak ada tempat yang lebih mulia dari Ka'bah. Maka tidak boleh kita lagi buang hajat menghadapnya. Itu juga dalam rangka ihtiram, pemuliaan terhadap Ka'bah. Nah, maka ada juga yang mengatakan kekhususan ini tidak umum, meliputi seluruh umat Islam. Tapi ini khusus kepada Nabi. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena kaidah hadis, kadangkala hadis asalkan itu ucapan, kalau ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diamalkan secara umum, kecuali ada kekhususan yang khusus bagi beliau. Biasanya kekhususan bagi beliau itu tidak dalam bentuk ucapan dari Nabi, tapi berbentuk perbuatan. Kalau perbuatan itu bisa menjadi kekhususan pada Nabi. Contohnya apa? Umat Islam boleh menikah paling banyak 4. Ya. Tapi beliau menikah lebih dari 4. Itu namanya apa? Kekhususan. Tapi itu perbuatan beliau, bukan ucapan. Nah, jadi kalau perbuatan Nabi itu bisa menjadi kekhususan beliau saja. Kalau ini dipersempit kepada kekhususan beliau, maka kita tidak boleh di tempat umum maupun di tempat di luar, di tanah lapang maupun di tempat ada bangunan, menyempit lagi. Kalau dikatakan khususnya ini pada Nabi. Cuma beliau enggak terangkan di sini, beliau katakan di sini bahwa khusus di tempat bangunan, seorang kalau buang hajat, kencing atau BAB, itu tidak boleh. Kalau membelakangi kiblat, membelakangi Ka'bah boleh, dan tidak boleh menghadapnya walaupun di tempat tertutup, walaupun di dalam ruangan.
Ini hadis ketiga, mungkin ada yang kurang jelas. Jadi ini dua hadis ini, hadis kedua dan ketiga, insya Allah cukup bagi kita untuk mendasari ketika kita menghadapkan diri ketika buang hajat. Itu pun ada ilmunya, ada dalilnya, ada ajarannya, dan itu termasuk iman. Menunjukkan bahwa Islam itu sangat sempurna, meliputi semua kebaikan, semua yang mengantarkan ke surga. Sampai orang Yahudi karena irinya, nabimu ngajari segala sesuatu, iya. Sampai buang hajat, iya. Buang hajat, iya. Dilarang kita menghadap kiblat, dilarang kita membelakangi kiblat, dilarang kita istinja dengan memegang pakai tangan kanan. Sampai ada ulama lain juga memberi contoh, apakah Islam juga mengajari cara bikin pecel? Iya. Coba mana dalilnya? Pak Gun, mana dalilnya bikin pecel? Pak Ahmad, mikir Pak Ahmad. Lah ya, kalau pecelnya tahu ya. Nah, cara bikinnya, cara bikin pecel. Resep bikin pecelnya. Nggak tahu dalilnya. Nah, siapa yang mau jawab? Nah, jadi ada dalilnya, ayat bahkan. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kamu nggak tahu. Iya kan? Nah, di warung ditanya mana dalilnya bikin pecel. Oh, gampang. Pak, tukang masaknya panggil. Atau Bu, pripun carane ndamel pecel? Oh, nggih. Niku kacang tambah kencur, tambah lombok, berambang bawang, terus jeruk purut. Nah itu kan dia, iya kan Rasulullah mengatakan fas'alu, tanya ke yang ngerti. Kalau tidak tahu, in kuntum la ta'lamun. Itu dalil ayat itu. Menunjukkan kesempurnaan Islam, Masya Allah Islam itu. Artinya bisa seluruh amalan kita itu bisa bernilai iman. Baik itu amalan hati, baik itu amalan anggota badan maupun amalan lisan, itu bisa bernilai iman asalkan mencocoki syariat Allah. Al-haditsur rabi'u, hadis pendek-pendek, hadis keempat dan juga penjelasannya pendek-pendek. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk khala. Sudah lalu khala itu tempat buang hajat. Fa ahmilu ana wa gulamun, aku dan seorang yang anak kecil, beliau juga masih kecil Anas ini. Saya dan anak yang lainnya, nahwi yang seumuran denganku, ma'i bersamaku. Jadi dua orang. Ma'i idawatan min ma'in, aku membawa wadah air. Mungkin kalau kita seirus air misalnya. Wa anazah, dan aku membawa tongkat. Fayastanji bil ma'i, maka beliau istinja, cawi dengan air. Nah, siapa Anas sudah lalu pembahasannya, kita langsung ke maknanya. Asyarhul ijmali, penjelasan secara global. Karena Anas ibnu Malikin, Anas bin Malik radhiyallahu an, mimman yahdimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah pembantu Nabi. Sudah lalu pembahasannya. Fakana idza kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li hajatihi, beliau kalau melihat Nabi mau buang hajat, nah
Beliau Anas yahmilu huwa wa gulamun ma'ahu. Beliau dan seorang lagi yang seumuran beliau membawa idawah. Idawah itu wadah yang berisi air. Wa anazah, dan beliau membawa tongkat kecil sebesar sepanjang tombak kayak gitu. Wa yastanjin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam istinja dengan air. Ini dalil bahwa cawi pakai air itu boleh. Mana dalilnya? Itu ini. Karena ada yang membid'ahkan. Imam Abu Hanifah kalau nggak salah membid'ahkan orang cawi pakai air. Nah, kenapa? Karena tangannya menyentuh barang najis, menyentuh kotorannya itu tidak boleh, haram. Padahal menyentuh beat, menyentuh kotoran itu memang haram kecuali ada hajat. Apa hajatnya? Untuk membersihkan. Tapi kalau nggak ada hajat itu haram. Menyentuh kencing misalnya buat mainan misalnya. Itu haram. Nah, alladzi fil idawah, Rasulullah istinja dengan air yang ada di bejananya tadi. Wa amal anazah, adapun tongkatnya yang beliau bawa, yang dibawa Anas, liar kazaha amaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk ditancapkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam indas salati, ketika salat. Kalau Syekh Albani rahimahullah di dalam kitab sifat salat Nabi itu banyak diantaranya hadis ini. Hadis-hadis beliau bawakan tentang wajibnya orang salat itu menghadap sutroh. Litakuna sutrotan lahu, supaya menjadi sutroh. Apa sutroh? Batas. Jadi di depannya orang salat, kalau dari Syekh Albani di depannya orang sholat itu harus ada sutrohnya, ada pembatasnya. Kemudian dikasih jarak dari tempat sujudnya itu mungkin sekepal gitu ke sutrohnya. Atau sejengkal dari kepala ketika sujud ke sutrohnya. Itu untuk menghalangi kalau ada orang-orang lewat karena nanti mengganggu kehusuan. Nah, bisa pakai apa yang tinggi, mungkin tingginya sedhirok, rata-rata mengatakan sedhirok itu sehasta. Sehasta itu sekitar 60 cm ya. Nah dulu Rasulullah pernah pakai ontanya itu ontanya itu di depannya, kemudian Rasulullah sholat di belakang ontanya untuk dijadikan sutro, pembatas. Supaya nanti kalau ada orang lewat, orang tidak lewat di depan orang sholat, tapi lewat belakang sutrohnya. Ini sunnah juga, ajaran Nabi juga. Bahkan banyak ulama yang mewajibkan. Jadi kalau kita mau sholat, jangan di depannya nggak ada apa-apa, cari sutro. Bahkan di situ diwajibkan boleh melangkah untuk mendekati sutro, kalau tidak terlalu jauh. Warubama isti'maluha fi hajatin ukhra wairus shalah. Kadang tongkatnya bisa dipakai untuk kebutuhan lain. Kalau Nabi itu biasanya kebutuhan tongkat itu untuk menghalau kambing, karena rata-rata Nabi itu melihara kambing untuk melatih jiwanya, melatih mentalnya. Nah, itu hadis keempat tadi dari siapa? Anas. Fawaidul hadis, faedah hadis ini yang pertama, fadilatu Anas bin Malik. Hadis ini menerangkan keutamaan Anas bin Malik bihidmatihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jawazu al-isti'anah bil ghair. Boleh minta tolong dengan lainnya. Fi wasaili tahara, untuk tahara, ketika tahara. Nah, misalnya
Sudah kadung di kamar mandi, cibuknya nggak ada, minta tolong ke istrinya atau ke anaknya, itu boleh. Nah, walaupun misalnya dia tidak minta, istrinya sendiri misalnya langsung ngambilkan, itu boleh. Nah, kalau dilaksanakan dengan iman, itu pahala, amal soleh, amal baik. Nah, tidak boleh istrinya kemudian bilang, ambil dewe apa sih? Kemana sih tangannya? Awak sehat, kuat, sih butuh uang aja. Itu padahal itu kalau misalnya suami yang nyuruh, dek, ambil no sabun. Apa hukum ambil sabun itu? Boleh, mubah. Tapi kalau suami yang nyuruh, apa hukumnya? Wajib. Hukumnya jadi wajib. Nah, karena wanita wajib taat suami dalam perkara yang ma'ruf. Nah, yang ketiga, jawazul istinja bilma. Ini ya, ditegaskan lagi, bolehnya istinja itu pakai air. Nah, karena istinja itu ada bisa pakai air, bisa pakai batu, ada yang 3 caranya. Pertama pakai air saja, ini yang kebanyakan diamalkan. Kenapa air ini? Ini diterangkan oleh para ulama, ini paling afdol. Karena ini paling membersihkan dan cepat. Yang kedua pakai batu saja, itu boleh. Pakai batu saja, tidak pakai air, atau yang menggantikan batu dengan syarat al-ingko. Ingko itu membersihkan. Walaupun dari sisi bau mungkin masih tersisa, itu namanya ma'fu, dimaafkan. Sebagaimana hadis dari Fatimah bintu Jahsin, beliau tanya tentang darah haid. Darah haid itu najis. Harus cara mensucikan kain yang terkena darah haid ada 3 syaratnya. Pertama, harus hilang darahnya yang disebut ainun najasa. Benda najisnya harus hilang. Yang kedua, hilang baunya. Ini syarat jadi suci. Yang ketiga, hilang rasanya. Nah, yang keempat, hilang apanya? Pertama hilang bendanya, hilang baunya, hilang rasanya. Yang keempat, warnanya, hilang warnanya. Tapi yang keempat ini bisa ma'fu. Karena darah haid itu kadang susah hilangnya. Misalnya dia sudah maksimal mensucinya, kok masih ada warnanya, itu ma'fu. Sama dengan ini. Sudah digosok-gosokkan batunya. Nah, maka itu dimaafkan walaupun dari sisi bau masih ada. Yang ketiga, caranya ada yang menggabung, yaitu pakai batu dulu, kemudian disusul dengan air. Khilaf para ulama, mana yang lebih afdol dari ketiganya? Pertama tadi pakai apa? Air. Kedua, batu. Ketiga, gabung. Batu dulu, terus air. Yang afdol? Air saja. Nah, sebenarnya kata-kata afdol pakai air saja itu lihat kondisi. Misalnya di situ tempat tidak ada air, nah maka di situ afdolnya pakai batu atau yang menggantikannya tisu, kayu, asalkan bisa membersihkan. Jadi yang ketiga ini boleh orang itu istinja pakai air. Yang ketiga, yang keempat, al-istidad lit-taharah wa ghairihi lit-taharati wa ghairihi bitahayyi'atin ma yalzimu lidzalika. Istidad itu artinya mempersiapkan alat-alatnya untuk kalau Arab dulu kan menjauh. Ya. Menjauh kalau mau buang hajat ke jauhnya berapa meter? Agus, berapa meter jauhnya? Atau batasannya apa? Batasannya tidak terlihat badannya, tidak tercium baunya,
tidak terdengar suaranya. Berapa? 3. Diulang Pak Gun. Menjauh sampai terlihat badannya. Kedua, tercium baunya. Ketiga, tidak terdengar suaranya. Lah ini yang sekarang rata-rata WC itu atau kamar mandi sudah didempet sama dapur ya. Nah, ada tempat makan di situ. Saudaranya lagi makan. Kemudian dia dikeras-keraskan suaranya di dalam ini tidak adab. Ya, tidak mencocoki adab seperti itu. Artinya tadi harus memang dibahas. Khala itu yang lalu sudah dibahas. Batasannya tadi 3 itu tadi. Karena yang penting nggak ketok, oh bukan gitu. Yang penting nggak bau kan langsung disiram. Tapi yang ketiga, kamu ngeden-ngeden di situ, sini lagi ngemplok, ya bubar rasanya. Nah, itu apa namanya? Nggak adab. Apalagi di bareng-bareng no. Ini kalau lagi semangat syahwat makan lagi tinggi, lapar lagi, malah digoda anak-anak masuk kamar mandi, dibarengi gitu. Nah itu diajari anaknya nggak boleh seperti itu, adab seperti itu, adab kurang bagus, adab kurang mencocoki dalil. Islam itu masya Allah ngajari adab yang sebaik-baiknya. Ini adab kita masuk kamar mandi, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, menambah iman kita, menambah takwa kita. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang diamalkan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.